Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Nah, video kali ini kita bahas tentang pembuatan pupuk untuk mawar. Ada pupuk POC dari kohe kambing, ada juga pupuk kohe kambing untuk dicampurkan ke media tanam. Nah, jadi ada dua cara untuk menambah nutrisi untuk media tanam mawar. Jadi harus ya menambah nutrisi selain pupuk NPK, selain daun bambu, ada juga doping atau makanan utama untuk mawar itu yaitu kohe. Kohe kambing, kohe ayam, kohe sapi atau kohe kuda bisa ya. Nah, tapi saya fokusnya ke kohe kambing karena kalau kohe kambing di mana-mana pasti ada, mau itu di toko tanaman atau di tempat-tempat kampung, di kampung-kampung itu pasti ada kohe kambing atau kohe ayam. Tapi sekarang kita bahas tentang kohe kambingnya. Nah, jadi kohe kambing ini kondisinya masih alami di kandang kambing. Jadi supaya yang punya kambing atau peternak-peternak itu bisa memanfaatkannya dengan enak kalau ada video seperti ini. Jadi penjelasannya, cara-caranya seperti ini. Nah, jadi ini kohe kambing yang masih alami dipilih dulu ya, daun-daun sisa-sisa ini dipilih-pilih dulu, dibuang. Nah, nanti yang bubuk, keadaannya bubuk seperti ini, bagusnya ini dicampur untuk media tanam. Nah, jadi kalau udah kondisinya seperti ini tinggal dimasukin karung, ditunggu selama 2 mingguan. Tunggu selama 2 minggu, mau dihujankan atau dipanaskan boleh. Nah, langsung nanti bisa dicampur untuk media tanam 10% dari media tanamnya. Jadi itu dosisnya 10% aja. Misalkan kalau media tanamnya 1 karung, berarti kohe kambing ini kurang lebih 2 kilo. Jadi 2 kilo ini untuk 1 karung media tanam. Ini dicampur aja, diaduk semuanya kalau kondisinya kering kayak gini. Tapi ada lagi kohe kambing yang basah. Di kandang kambing ini ada kohe kambing yang masih basah. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan loh. Bisa dimanfaatkan untuk pembuatan POC lebih cepat, lebih bagus daripada kohe kambing yang kering seperti ini. Jadi yang kering untuk campuran media tanam dan yang basahnya untuk membuat POC. Nah, jadi kalau media tanam sudah pakai kohe kambing ini pasti bagus, subur, udah ada nutrisinya. Tapi setelah berbulan-bulan tidak dikasih kohe kambing, cara mengasihnya jangan yang bubuk, tapi POC-nya. Jadi kohe kambing yang basah, kemudian dicampur air, difermentasi dulu, didiamkan, dicampur M4 atau dicampur apalah bahan-bahannya nanti dijelaskan. Yang jelas yang ini kalau yang bubuk seperti ini untuk campuran media tanam 10% dari media tanam yang mau dicampurkannya. Nah, ini yang kering ya, fokus yang kering. Jadi kalau ada misalkan kita beli nih kohe kambing alami yang masih banyak yang bulat-bulat seperti ini, nah kita manfaatkan untuk media tanam. Kalau yang bubuk saya belum pernah coba, tapi ini kondisinya masih ada alami, bulat-bulat seperti kelereng kayak gini. Nah, jadi ini bagus banget karena awet kalau dibikin media tanam. Ini maaf ya, saya nggak pakai sarung tangan karena nggak ada. Jadi ini yang masih bulat-bulat seperti ini kering. Ini kering, nggak jorok sih sebenarnya kalau menurut saya. Ini kering kondisinya. Jadi awet kalau dicampur untuk media tanam, bisa tahan berbulan-bulan atau 1 bulan 2 bulan ini masih ada nutrisinya di kohe kambing yang alami seperti ini. Nah, untuk campuran media tanam ini. Nah, yang keduanya cara membuatnya, yang kedua ini dibersihkan dulu. Bersihkan, intinya kohenya aja, mau yang bubuknya atau yang masih alami bulat-bulat gini gak apa, dicampur aja. Terus diaduk dengan media tanam. Media tanamnya didiamkan dulu 1 hari, disiram dulu, didiamkan baru bisa ditanam. Tapi ini sebelum dipakai jangan lupa tadi ya, didiamkan dulu di dalam karung 2 minggu minimal. Dikarungin dulu, dibersihin, dikarungin, diamkan 2 minggu. Kalau ada hujan, hujankan. Kalau ada panas, panaskan. Itu supaya suhu panasnya kohe ini
hilang. Jadi nanti bisa dipakai pupuk aman. Jadi nggak ada dosis khusus sebenarnya buat kohe kambing ini kalau untuk campuran, karena aman, nggak seperti kohe ayam. Kalau kohe ayam panas, harus difermentasi selama berbulan-bulan, harus disemprot NPK karena banyak jamur-jamur lah intinya. Kalau ayam beda dengan kohe kambing, menurut saya sih itu. Nah, kita lanjut untuk membuat POC dari kohe kambing yang ada di sini, tapi yang basahnya untuk POC sebulan sekali atau 2 minggu sekali juga bisa, tapi kalau saya sebulan sekali dikocor. Nah, kita lanjut pembuatan POC dari kohe kambing. Kita liatin kohe kambing yang basah itu seperti apa, yang bagus untuk bikin POC kohe kambing ini. Nah, pemirsa pecinta mawar, jadi kohe kambing yang lembab seperti ini, yang masih basah atau masih baru, sebenarnya ini udah lama, udah berbulan-bulan di bawah kandang kambing, tetapi ini kohe kebuang urin kohe kambingnya di atas, kebuang urinnya, jadi urinnya ke bawah gitu, urin kambingnya. Jadi basah lagi. Ada juga tuh yang udah halus seperti ini kayak lumpur ya. Nah, ini untuk pembuatan POC kohe kambing. Pembuatan POC kohe kambing ini diambil aja yang lembabnya, yang masih basah, terus dipilih ya, jangan sampai kebawa rumputnya. Tapi rumputnya juga nggak apa-apa kalau sedikit, asal diusahakan jangan kebanyakan rumput dicampur gitu, jangan. Yang penting ini kebawa kohe yang masih lembab seperti ini. Kemudian langsung kita tabur NPK. Tuh kan bisa, misalkan kohe kambing yang masih seperti ini, yang seperti lumpur ini, diambil 1 kilo, kurang lebih 1 gayung, terus dicampur NPK 1 sendok. NPK dicampur, dimasukkan ke kohe kambing ini, terus kita tuang M4 1 tutup botol. Nah, NPK itu ya, bukan apa, M4 ya, 1 tutup botol. Kemudian dimasukkan ke dalam air sebanyak kurang lebih 15-20 liter. Jadi 1 kilo kohe kambing bisa jadi 20 liter air. Nah, dimasukkan, diaduk sampai merata. Ini warnanya bisa jadi hitam dari 1 gayung kohe kambing, 1 sendok NPK sama 1 tutup M4, bisa jadi hitam air 20 liter itu. Diaduk, kalau ada di ember yang ada tutupnya ya, diaduk sampai merata. Kemudian langsung ditutup rapat, ditutup, tunggu sampai 2 minggu, kurang lebih 2 minggu atau 10 hari. Diamkan 2 minggu. Nah, nanti ke depannya kalau sudah 2 minggu bisa langsung dipakai, awet banget itu. Dari 1 gayung kohe kambing ini bisa dipakai beberapa kali. Nah, jadi cara pemakaiannya, kalau sudah jadi POC-nya, diambil airnya 1 gayung, POC yang udah jadi tadi 1 gayung, dicampur lagi air kurang lebih 10-15 liter. Nah, campuran air bersihnya dari POC yang udah jadi itu, diambil air 15 liter, dicampur POC ini 1 liter, diaduk merata, langsung bisa disiram. Setiap mawar disiram 1 gelas atau 500 ml per pot. Ngerti ya? Kalau nggak ngerti ya harus diulang-ulang videonya, insya Allah ngerti. Jadi dari POC yang udah jadi itu diambil 1 liter, dicampur air bersih 15 liter, langsung diaduk, terus disiram ke setiap mawar 500 ml atau 1 gelas kurang lebih, setiap sebulan sekali. Ini penambah nutrisi. Jadi ada kan biasanya mawar-mawar yang kuning daunnya, nah itu kekurangan magnesium. Magnesium itu intinya aja, saya juga nggak tahu detailnya, yang penting ini cara untuk mengobatinya.
Jadi daun mawarnya itu kuning, kekurangan nutrisi atau kayak hampa aja media tanamnya, kayak nggak ada makanan, daunnya keluar kuning kan harusnya daun itu hijau ya di mana-mana juga. Di sini juga daun mah hijau, nggak ada daun yang kuning. Jadi daunnya kayak kuning gimana ya, emas kayak gitu. Itu kan jelek, pertumbuhannya kurang bagus, bunganya juga nantinya kurang bagus. Nah, supaya hijau lagi, ini caranya pakai POC ini, kohe kambing. Ini nutrisi yang mantep banget, nggak punya NPK. Maksudnya NPK nggak punya nutrisi seperti kohe kambing yang lengkap seperti ini. Jadi kohe kambing ini jangan sepelekan ya, bagus banget. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di rumah. Nggak terlalu bau kok, nggak. Saya juga ini di depan kohe kambing nggak terlalu bau, biasa aja, nggak terlalu seperti kohe kucing gitu, nggak seperti kohe kelinci, nggak. Kalau kohe kambing ya biasa aja. Menurut saya sih itu ya, mudah-mudahan sama lah, nggak terlalu direpotkan kalau ngambil kohe kambing seperti ini. Intinya aman untuk semua tanaman, bisa dipakai untuk pohon buah, khususnya saya sih pohon mawar, bagus banget. Nah, silahkan dicoba ya. Nanti saya liatin saya yang udah bikin POC kambing. Saya bikin 2 drum atau 300 liter bikinnya. Kohe kambingnya 1 karung masing-masing drum. Ada 2 drum kan. Intinya mantep banget, itu awet. Kalau saya itu buat jualan. Jadi yang udah jadi POC jualan 5 liter itu 25.000. Tapi sekarang lagi nggak ada wadahnya saya belum siapin. Jadi wadahnya dipakai jellycan ya. Pakai jellycan itu jarang banget di sini. Jadi saya tutup dulu untuk kohe kambing atau untuk POC itu, nggak jualan dulu. Nah, nanti kedepannya saya mau jualan di toko saya di Shopee. Nama Shopee-nya Waludin Floris. Mau jualan kohe kambing yang kering untuk campuran media tanam. Misalkan punya nih di rumah media tanam yang belum ada kohenya. Nah, bisa tuh order dari Shopee saya. Kohe kambing yang untuk media tanam, campuran media tanam. Nah, ada juga nanti kedepannya saya mau jual 1 kilo kohe kambing yang lembab seperti ini untuk pembuatan POC di rumah. Jadi saya mau jualnya kohe kambing yang ini, yang udah dibersihkan, masih berbentuk seperti ini, lumpur seperti ini. Kemudian saya campur NPK 1 sendok dan udah dicampur M4 1 tutup botol. Nah, nanti dijualnya per kilo. Nanti saya kirim. Nanti di rumah tinggal dicampur air 20 liter, difermentasi 2 minggu, langsung bisa dipakai. Harganya tergantung nantilah. Soalnya belum dicoba. Sekarang mau dicoba dulu ngambilnya susah apa enggak, stoknya banyak apa enggak. Nah, kalau harga nanti belakangan, kalau udah jadi kira-kira memadai apa enggak, kira-kira merepotkan apa enggak buat kurir-kurir yang nganter, bau apa enggak gitu. Jadi nanti kedepannya 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya usahain, kalau bisa dijual saya mau jual. Kalau kira-kira merepotkan kurir atau kira-kira merepotkan untuk yang beli, saya enggak jual. Jadi mau dicoba dulu untuk kohe kambing yang keringnya untuk campuran media tanam, mau saya coba dulu ngambil, terus di wadah dibikin 1 kilo, dan mau coba ngambil yang ini yang masih berbentuk lumpur untuk pembuatan POC di rumah. Coba sendiri. POC-nya saya cuman ngirim kohe kambing yang udah dicampur NPK 1 sendok sama M4 1 tutup botol. Mau diambil dulu. Nah, nanti kira-kira bagus apa enggak, kalau di packingnya aman apa enggak. Nah, segitu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, diulang-ulang aja. Soalnya kalau di YouTube ini nggak bisa nyimpen nomor WhatsApp, atau kalau mau bertanya-tanya boleh di komentar Facebook aja, di komentar YouTube aja. Nah, kalau saya sempat saya balas, kalau lama ya gimana lagi ya. Soalnya ada banyak, ada di WhatsApp yang bertanya itu, ada di Facebook. Saya kalau kelihat dengan mata saya ada yang komentar, pasti saya balas, pasti saya terangin kalau saya sempat.
Nah, kedepannya mudah-mudahan video saya ini semakin jelas, semakin bermanfaat untuk pecinta mawar, untuk pecinta tanaman, dan semuanya video-video yang saya upload mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pemula. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan saya, dari kata-kata saya yang kurang menyusun, dari tingkah saya yang kurang memuaskan, dari akhlak saya yang masih rendah, diri saya yang masih al-fakir, intinya masih tidak punya kelengkapan untuk menghormati kalian semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton video ini. Intinya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian videonya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di loncengnya jangan lupa dinyalakan supaya video-video kedepannya bisa diberitahu. Sekian dari saya, dadah.